Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas tentang mitologi Nazarick Ainz Ol-Gol. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Dalam rangka menyebarkan nama Ainz Ol-Gol seperti yang diperintahkan tuannya, Demiurge selalu berinisiatif mengumpulkan Ainz dan seluruh Floor Guardian. Dalam pertemuan itu, Demiurge menyarankan untuk menciptakan sebuah cerita legenda tentang mitos dewa yang bertujuan untuk menyebarkan serta mengagungkan nama Ainz. Floor Guardian yang bersama Sebastian setuju akan ide yang diusulkan oleh Demiurge. Karena dengan adanya mitos, itu dapat melancarkan rencana Ainz dalam menaklukkan dunia baru. Di pertemuan itu, masing-masing NPC diminta membacakan mitos ideal Ainz versi mereka. Sebas lalu mulai menjabarkan isi mitos tentang Ainz versi dirinya. Sebas mengusulkan mitos yang berhubungan dengan 41 Supreme Being yang muncul di dunia sebagai makhluk yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Akan tetapi setelah kepergian 41 Supreme Being, manusia menjadi tersesat dan membuat dunia jatuh ke dalam kehancuran. Supreme Being yang memperhatikan dari jauh dan melihat dunia jatuh dalam kekacauan, salah satu Supreme Being itu lalu memutuskan untuk kembali ke dunia. Supreme Being itu mengambil nama Ainz Ol-Gol. Dia yang agung lalu bertindak sebagai pahlawan, memberantas penjahat, dan setelah mengalahkan musuh-musuhnya, dia memaafkan tindakan dari musuhnya. Dan karena hal itu, semua orang kagum dengan belas kasihnya. Para NPC cukup puas mendengar ide dari Sebas, karena ide Sebas mengedepankan kekuatan dan kebaikan dari Ainz. Selanjutnya, giliran Shaltir yang memberikan ide tentang mitos Ainz versi idealnya. Shaltir memulai mitos dengan pandangan tentang dunia telah berubah, menjadi tempat di mana orang-orang tidak akan mati atau abadi. Kehidupan abadi justru membuat manusia mengalami kesulitan dan penderitaan. Tak lama, datang makhluk agung yang membebaskan manusia dari kesengsaraan itu. Makhluk agung itu bernama Ainz Ol-Gol. Dewa Ainz selalu memperkenalkan konsep kematian ke dunia itu, untuk mencegah manusia mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup abadi. Dewa Ainz selalu mengubah semua manusia menjadi undead agar mereka terbebas dari segala penderitaan hidup. Selain itu, Dewa Ainz juga dilayani oleh seorang putri vampir bernama Shaltir. Para NPC mengkritik mitos Shaltir. Mereka berkata kebahagiaan menjadi undead tidak akan cocok bagi manusia. Dan bila mitos itu disebarkan, itu akan menjadi kontradiksi. Seakan dunia setelah kemunculan Dewa Ainz adalah dunia undead. Itu justru tidak menjelaskan dari mana datangnya kehidupan di masa sekarang. Sekarang beralih ke giliran Albedo. Albedo bercerita tentang dunia dalam mitosnya. Dunia itu ditinggalkan oleh para dewa. Dunia mulai mendekati kehancuran dan umat manusia menghadapi kepunahan. Tinggallah seorang gadis suci, dia bernama Albedo. Albedo selalu tekun berdoa kepada para dewa, sampai suatu hari dia dikejar oleh sekumpulan orang yang menunggangi kuda. Kumpulan orang itu berhasil menyudutkannya. Di saat Albedo akan ditebas, Bedo lalu diselamatkan oleh Dewa Ainz dan lalu membawanya ke surga. Dewa Ainz lalu berkata, dunia ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Oleh karena itu, dunia baru sangat dibutuhkan. Dewa Ainz lalu meminta Albedo menjadi pasangannya untuk membawa keajaiban bagi dunia baru. Dewa Ainz kemudian memurnikan dunia. Selanjutnya, Dewa Ainz dan Albedo kembali ke dunia. Mereka berdua menikah dan menjadi tanda dimulainya kehidupan baru di dunia baru. Meskipun Albedo berpikir idenya akan mendapat pujian, akan tetapi nyatanya para NPC tidak setuju dengan ide itu. Karena secara tidak langsung mitos itu menunjukkan bahwa seluruh manusia adalah keturunan Ainz. Itu membuat para NPC tidak setuju, karena sebagian besar penghuni Nazarick memiliki nilai karma yang rendah. Itu membuat mereka menilai rendah manusia. Berikutnya, giliran ide mitos dari Cocytus, mengambil kisah dari cerita rakyat Jepang. Mitos ini dimulai dari sebuah kota kecil. Di sana terdapat seorang anak kecil yang dicintai oleh semua orang. Anak itu mempunyai kekuatan dapat melihat hal yang tidak mampu orang normal lihat. Suatu hari, kota itu diserang oleh monster yang tidak terlihat. Seorang penyihir yang memburu manusia. Iblis adalah dalang di balik insiden itu. Dalam pertarungan, anak kecil itu menang dan menggunakan kekuatan misterius. Dia akhirnya dipuji oleh penduduk kota. Tak lama, dewa muncul di hadapan anak itu. Memuji tindakannya, lalu dewa itu memperkenalkan dirinya bernama Ainz Ol-Gol. Dewa itu berkata bahwa dia adalah ayah dari bocah itu dan meminta bocah itu menggunakan kekuatannya untuk memimpin manusia dan membawa perdamaian bagi dunia.
Sebelum Dewa Ainz menghilang, dia berjanji jika manusia kehilangan jalan mereka sekali lagi, Ainz Ongol akan kembali untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Selanjutnya, giliran Demiurge untuk menceritakan mitos versinya. Mitos Demiurge bercerita dulunya, dunia pernah didominasi oleh pasukan iblis yang kejam. Dunia dipenuhi pemandangan seperti neraka, manusia diperlakukan seperti budak, digunakan sebagai bahan percobaan dan disiksa. Ketika dunia jatuh dalam keputusasaan, Ainz Ongol datang dan mengalahkan pasukan iblis dengan kebijaksanaan dan kekuatan sihirnya. Berterima kasih atas bantuan dari Dewa Ainz. Umat manusia lalu meminta Dewa Ainz memerintah mereka. Tapi sebagai juru selamat, Dewa Ainz menolak permintaan itu dan berkata pasukan iblis belum sepenuhnya musnah dari muka bumi. Dewa Ainz selalu menyampaikan pesan dia akan datang kembali setelah berhasil memburu seluruh iblis. Di masa sekarang, setelah dunia telah terbebas dari pasukan iblis, Dewa Ainz telah kembali untuk memenuhi janji memerintah manusia. Jadi, seluruh manusia haruslah memberikan segalanya untuk melayani Ainz. Mitos yang dibuat Demiurge membuat Ainz dan seluruh NPC terkejut. Sebas yang tidak terima dengan ide mitos Demiurge selalu berdebat keras dengannya. Albedo dan Shaltir lalu mengingatkan Demiurge dan Sebas untuk menjaga sikap mereka di hadapan Supreme Being. Mitos terakhir disarankan oleh Aura dan Mare. Di mitos buatan Aura dan Mare, dunia dipenuhi dengan alam yang indah dan sangat damai. Lalu iblis memunculkan kaki tangan mereka. Anak buah iblis itu adalah manusia. Manusia yang datang ke bumi mulai menghancurkan dunia yang indah dan damai. Sebagai aksi balasan terhadap tindakan manusia, muncul 5 pahlawan. Pahlawan itu menyebut diri mereka The Ainz Five. Mereka memperkenalkan diri. Supreme Courage, Ainz Red. Supreme Wisdom, Ainz Blue. Supreme Intellect, Ainz Green. Supreme Terror, Ainz Black. Dan yang terakhir, Supreme Mercy, Ainz Pink. Grup pahlawan Ainz Five memutuskan membasmi manusia untuk mengembalikan dunia menjadi damai seperti semula. Usut punya usut, ide mitos Aura dan Mare dapatkan setelah mereka membaca buku di perpustakaan Ashurbanipal di lantai 10 Nazarik. Ainz memperkirakan Aura dan Mare pasti membaca buku yang ditinggalkan oleh Supreme Being Touch Me. Para Floor Guardian terkesan dengan mitos buatan Aura dan Mare. Mereka lalu bertanya mitos mana yang Ainz suka. Tidak dapat memutuskan mitos mana yang bagus, Ainz meminta para Floor Guardian menggabungkan bagian yang bagus menjadi satu. Gabungan dari seluruh mitos Floor Guardian justru membuat mitos itu semakin konyol. Ainz selalu menghentikan pertemuan itu dan berkata diskusi mitos ini harus dihentikan untuk sementara waktu. Nah, sekian pembahasan tentang mitos Nazarik Ainz Ongol. Cerita ini bersumber dari CD drama Overlord seri ke-1 yang dirilis oleh sang author Kugane Maruyama. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa!